Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Tuhan berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita harus selalu percaya bahwa setiap pujian yang kita nyanyikan ada kuasa di dalamnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan.
Mari teman-teman, kita sama satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan pujikan kemuliaan di tengah badai. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom anak-anak muda, apa kabar? Ya, kalian berharap kalian di rumah tetap semangat, tetap bersukacita ya. Dan pada saat ini mungkin suasana agak berbeda ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalina membuat judul adalah tetap tenang di tengah badai ya. Tapi sebelum kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur buat hari ini, di mana Tuhan masih berikan kami kesempatan, kekuatan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Dan hari ini kami akan diberi kesempatan untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan tolong kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang di rumah, apa kabar? Ya, Kalina berharap kalian semua itu tetap semangat, tetap sukacita ya. Ya, puji Tuhan, pada saat ini Kalina membuat judul itu tetap tenang di tengah badai ya. Kira-kira teman-teman kalau menghadapi badai bagaimana? Apakah tetap tenang? Apakah teman-teman waduh mungkin lari sana lari sini? Ya, pastinya di dalam ketika kita menghadapi badai, kebanyakan ya kita mungkin lari dari keadaan itu. Mungkin ada yang mengambil keputusan untuk tidak menghadapi badai ini. Teman-teman, mari kita baca di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kalina akan bacakan buat setiap kita. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita tahu murid-murid ini adalah orang-orang pilihan Tuhan ya, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Seperti teman-teman di rumah, teman-teman juga adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali katakan firman Tuhan, ketika mereka naik ke perahu bersama-sama ketika Yesus naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka bertolak ke seberang danau. Tetapi pada saat itu ternyata terjadi angin ribut ya. Tetapi pada saat itu ternyata Tuhan Yesus sedang tertidur ya. Tuhan Yesus sedang tertidur. Dikatakan firman Tuhan di ayat 23, sekonyong-koyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang dialami orang murid-murid ini juga kita mungkin pernah mengalami. Atau mungkin teman-teman di rumah mungkin saat ini sedang mengalami hal yang dialami oleh murid-murid. Mungkin teman-teman tidak menghadapi angin ribut, mungkin teman-teman tidak mengalami taufan, tetapi teman-teman mungkin di rumah saat ini menghadapi pergumulan, persoalan. Kalina nggak tahu, tetapi firman ini mengajar kepada kita pada saat ini, ketika ada taufan, ketika angin ribut, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh ketakutan, ya. Tuhan mengajar di sini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Yesus tertidur. Teman-teman pernah nggak sih mengalami pergumulan? Contoh mungkin, yang paling sering kali dialami anak-anak muda itu apa? Mungkin seringkali putus cinta, ya kan? Selain putus cinta, mungkin teman-teman bergumul dengan kuliah, bergumul dengan sekolah, ya, tugas-tugas yang ada. Nah, ketika engkau menghadapi ini, apakah engkau seperti murid-murid ini? Apakah engkau meragukan kekuasaan Tuhan? Apakah engkau meragukan bahwa Tuhan tidak mampu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di ayat 23 dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami badai. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi taufan di dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami angin ribut. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Tuhan izinkan kita menghadapi bahaya. Tetapi percayalah, ketika engkau menghadapi situasi-situasi seperti ini dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun di sini dikatakan firman Tuhan, Tuhan tertidur, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Saya melihat bahwa ternyata murid-murid ini belum mengenal siapa Yesus,
Murid-murid sekian lama bersama dengan Yesus, ternyata mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus adalah juru selamat di antara mereka. Yesus berkuasa, dia bisa melakukan apa saja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di ayat 24 dikatakan firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mungkin mengizinkan kita mengalami ujiannya Tuhan supaya kita naik kelas, supaya kita melihat pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, supaya kita terus bergantung kepada Tuhan yang hidup. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan kita saja, tetapi kita datang kepada Juru Selamat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika engkau saat ini mengalami pergumulan hebat di dalam hidupmu, jika engkau mengalami persoalan, permasalahan yang tidak bisa engkau selesaikan sampai hari ini, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jikalau sampai hari ini engkau tidak meminta, kata firman Tuhan, mintalah, ketuklah. Ya, Tuhan akan membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kak Lina lanjutkan kembali, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Karena Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Puji Tuhan. Di ayat 25 dikatakan firman Tuhan, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika engkau saat ini mungkin mengalami pergumulan, engkau lari dari pergumulanmu, engkau lari dari permasalahanmu, ingatlah kata firman Tuhan, "Di manakah kepercayaanmu?" Jika hari-hari ini mungkin kepercayaanmu mulai luntur kepada Tuhan, ingat firman ini yang mengatakan, "Di manakah kepercayaanmu?" Hari ini katakan kepada dirimu, di manakah kepercayaanku ketika aku menghadapi persoalan, ketika aku menghadapi pergumulan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kak Lina juga belajar. Lewat pergumulan, lewat persoalan, permasalahan yang Kak Lina lewati, Kak Lina belajar dari firman ini. Sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita senantiasa seturut dengan firman Tuhan, apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, saya percaya Tuhan ada di sana untuk menyelesaikan permasalahan kita. Bagi anak-anak muda yang saat ini di rumah, apapun saat ini masalahmu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu yang berat. Yang ringan saja Tuhan sanggup, apalagi yang berat. Yang terberat pun Tuhan sanggup. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali firman Tuhan mengajak kita untuk mempercayai Dia, untuk kita menyerahkan pergumulan kita, untuk kita menyerahkan persoalan kita. Sekalipun ada badai di dalam hidup kita, ada Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan lagi, maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat murid-murid melihat kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Tuhan bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Mereka melihat kekuasaan Tuhan, mereka terheran-heran. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ketika kita berjalan tanpa Tuhan, kita pasti putus asa. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, taufan apapun di dalam kehidupan kita, sekalipun pergumulan itu berat, saya percaya kita bisa melewatinya bersama-sama. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menolong kita, sehingga kita boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, karena firman ini sungguh menegur kami, di manakah kepercayaan kami, dan kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan segala perkara yang besar di dalam hidup kami. Engkau berkuasa melakukannya. Terpujilah namamu Tuhan. Apapun permasalahan, persoalan anak-anak muda di rumah saat ini, aku percaya Engkau sudah menyelesaikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap anak-anak muda di rumah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Shalom.